Pernah nggak sih sampai terpaksa menggunakan taekwondo, judo, dan muay thai-nya kalian, entah itu di mana-mana, entah itu lagi situasi terdesak, pernah nggak sih Cahaya? Sampai nendang order gitu, dolio cembok gitu, pernah nggak? Welcome to podcastmu, official podcast Matani University. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang sektor olahraga atau pencapaian prestasi olahraga yang dimiliki oleh adik-adik kelas kita atau para alumni dari Universitas Matana. Dengan saya Joshua Hamilton yang akan membawa dan mendampingi hari ini, session hari ini, podcast kali ini, kita akan perkenalan dulu nih satu-satu ke adik-adik kelas kita atau ke alumni-alumni kelas kita yang punya prestasi atau pencapaian olahraga yang sangat bagus dan pantas banget buat dibahas. Satu-satu ya, kita kenalan dulu. Boleh dong kenalin dari yang pakai seragam nih, yang di ujung banget. Halo, nama saya Cahaya Dewi Susilo, saya dari Prodi Arsitektur, kebetulan saya di cabang olahraga taekwondo. Lanjut aku? Boleh. Halo teman-teman, nama aku Intan Oktaviani Putri dari Prodi Manajemen angkatan tahun 2020, aku dari judo. Oke, halo semuanya, aku Maria Samanta dari Prodi Manajemen angkatan 21, aku di cabur Muay Thai. Ini kok serem-serem ya? Ini boleh dibilang perempuan, tapi yang satu lihat dong, taekwondo, yang satu judo, yang satu muay thai. Kalau saya sih godainnya juga takut ya. Ini kalau kita bilang awal perjalanan atau perkenalan singkatnya kalian ke bela diri kalian ini, ceritain dong dari tahun berapa, dari kamu dulu, tahun berapa, kamu tahun berapa? Mulai kenal bela diri. Kalau aku lupa tahunnya sih, tapi pas banget di kelas 5. Tapi sebelumnya, aku dari kelas 3 tuh udah ikut silat. Tapi bukan fashion aku banget di silat, jadi aku pindah ke taekwondo dari kelas 5 sampai sekarang. Intan? Kalau aku itu berawal dari eskul sekolah aja sih. Kalau SD itu dulu di SD itu ada silat juga sama. Ada silat terus tekunin silat, terus pindah SMP itu juga ada eskul wajibnya itu karate. Nah, di situ tuh udah mulai nekunin karate sebenarnya. Nah, pas mau kelas 3 ini aku lihat judo kayaknya lebih oke buat bisa gampang masuk ke pertandingan nasional gitu. Jadi aku pindah ke judo. Jadi kalau perjalanan olahraga dari kecil sih udah fashionnya di olahraga. Kalau aku sih beda sendiri ya, aku baru kenal sama Muay Thai itu dari tahun 2020, itu pun juga cuman buat lifestyle doang, bukan untuk ditekunin dan mau ikut pertandingan. Cuman dapat kesempatan di tahun 2022 diajak oleh salah satu coach saya di camp, jadinya mulai tekun latihan juga di Muay Thai. Emang latihan di mana? Di Golden Camp. Oh itu, Rudy Agustian Golden Boy itu? Iya betul. Kayak kenal. Intan di mana latihan? Judo? Di Torai Judo. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Dari awal sampai sekarang. Dojang mana? Aku Dojang Prabu, Taekwondo Team. Oh yang Sabem Gozi itu? Iya, Sabem Gozi. Pada hebat-hebat ya guru-gurunya. Oke. Saya mau tahu dong, tolong spill cara jaga keseimbangan antara kuliah dan jadwal latihan yang padat banget. Yang saya tahu atlet itu pasti latihannya pagi malam atau pagi sore, ya. Kuliah di sini kuliah siang, kuliah malam? Kebetulan aku reguler, di full pagi. Kuliah pagi. Reguler ya? Iya. Intan apa? Sama reguler juga. Kamu apa? Sama. Guys, informasi tambahan, Matana ada kuliah reguler dan ada kuliah malam juga. Jadi kalau kamu ini ya karyawan ataupun yang mungkin sibuk punya pekerjaan tetap, mau kuliah tetap, di sini juga ada kelas karyawan. Stay tune ya. Nah itu gimana tuh? Balik lagi ke topik, bagaimana cara kita bisa jaga keseimbangannya kamu gitu loh. Kalau dari aku menjaga keseimbangan itu sih dari pola istirahat sih sama. Dari pola istirahat. Jadi ngatur pola istirahatnya gimana, terus kalau ada tugas bisa sambil latihan, misalnya ada istirahat, break gitu, sambil ngerjain tugas juga bisa. Jadi ya diatur aja sih sebenarnya, memanage waktunya juga. Baik. Kuliah tuh Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat. Latihannya hari apa? Latihannya Kamis sampai Minggu. Kamis sampai Minggu? Berapa kali? Full Kamis sampai Minggu? Iya. Wow. Durasinya berapa lama sih kalau boleh kita share nih? 2 jam sehari sih, tapi itu ada 2 sesi jadi 4 jam. Wow. Ya sebenarnya sih bagus begini ya, masih anak muda. Memang anak muda ini kan dikaruniai sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu yang benar-benar luas. Bagaimana kalian memanagenya dan bagaimana kalian sebijak-bijaknya menggunakan. Nah kalau judo nih gimana nih? Nah maksudnya setahu saya tuh judo itu latihan dasarnya aja udah pegel-pegel dan paling sakit di antara Muay Thai dan Taekwondo. Di mana mereka 3 bulan pertama di drill untuk ukemi
atau teknik jatuhan. Iya, betul. Depan, belakang, kiri, kanan, belum yang rolling, belum yang mungkin lain-lain. Itu gimana caranya nyimbangin, Tan? Kalau nyimbangin sih yang penting niat aja sih Kak. Maksudnya kalau aku kan latihan pagi sore ya. Pagi sore itu paginya itu jam 6 pagi, sorenya itu jam 5. Nah sedangkan kan latihan aku tuh setiap hari dari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggunya itu full rest. Kuliah juga sama Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya itu full rest kan. Jadi aku latihannya misalkan masuk kuliah itu kan jam 8 atau jam 9 kan. Jadi latihan dulu, latihan dari jam 6 sampai jam 8, abis itu langsung mandi, terus masuk kuliah. Sarapannya mungkin pas istirahat kuliah pertama baru sarapan. Terus aku udah jaga-jaga juga, kayak kan mungkin nggak bakal kekejar ya kalau dari sini terus pulang dulu ke rumah terus mandi segala macam. Jadi pulang kuliah nih sekiranya jam 2 atau jam 3 aku udah bawa baju, jadi istirahat di sini nanti langsung pulang langsung latihan lagi gitu. Kalau kayak gitu tuh yang penting niat aja sih Kak. Kalau misalkan mau menyeimbangin waktu dikira capek ya capek, cuman ya gimana, nggak ada yang bisa dikorbanin. Misalnya kayak kan aku masuk kuliah juga karena judo kan, dapat beasiswa, dapat ini. Berapa itu. persen sih di sini? Di sini dapat 100% sih. 100%? Iya, aku udah di judo karena udah masukinnya sertifikatnya yang udah nasional gitu-gitu. Dia dapetnya 100% gitu. Jadi kayak tetap harus balance, mau yang judo mau yang kuliah harus tetap balance karena semuanya penting gitu loh buat aku. Jadi ya mau nggak mau, terus pentingnya juga di kuliah itu biar bisa balance itu punya temen yang bisa membantu sih guys. Jadi di tempat kuliah itu kalau ada temen tuh pokoknya mau yang secapek apa juga pasti bakal dibantu. Jadi penting banget punya temen juga yang bisa ngebantu pas lagi di kuliah. Jadi kayak kalau kita capek atau kita kurang ngerti, jadi kan mereka yang fokus dari awal itu kayak fokus buat kuliah, jadi kita bisa nanya nih kita kurangnya apa, nanyanya gimana, apa kayak pelajarannya apa yang nggak dimengerti, kita bisa nanya ke teman kita walaupun misalnya lagi capek banget nih kayak nggak konsen nih buat kuliah gitu kan, ada teman yang ngebantu buat biar kita bisa paham apa yang dipelajarin gitu sih Kak. Maksud kamu lebih menemukan keseimbangannya itu berarti nggak ada alasan capek, nggak sempet, ya namanya bela diri pasti, iya, pasti ya kayak gitu udah kayak apa sih? Karena kita sama-sama dikasih Tuhan itu 24 jam waktu yang sama, tergantung kitanya nggak sih kayak iya, gitu kan? niat sih. Kayak saya bisa berani saya bertaruh, mereka bertiga tetap punya Q time, mereka bertiga tetap nonton bioskop, mereka bertiga tetap punya apa ya family time, tapi mereka ya bisa menyeimbangkan antara kuliah, pekerjaan. Mungkin ada yang kerja nggak? Ada yang kerja nggak? Saya part time. Masih kerja, kuliah, prestasi olahraga masih kerja. Jadi alasan apa lagi gitu ya? Jadi jangan karena kita saya lagi berprestasi di taekwondo, lagi di atasnya saya ninggalin kuliah demi taekwondo, itu nggak bijak. Betul. Saya juga suka begini-begini. Mungkin saya nggak sejago mereka dan prestasi saya nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Tapi saya tetap fokus sama kuliah. Saya selesaiin kuliah saya tepat waktu. Ya IPK saya tinggi. Nanti kita spill. Ya kan? IPK berapa kamu? 3 sih, 3. Rata-rata. Ya. Intan berapa? 38. Kamu berapa? 38. Lihat guys, ya seimbang berprestasi itu bisa. Informasi kedua, ternyata Intan ini adalah juara PON Aceh Sumut 2024. Ini masih fresh banget nih, baru keluar dari oven. Kamu di mana, Aceh apa Sumut? Di Aceh Kak. Di Aceh. Betul. Di Aceh ya, nanti kita detailin lagi, kita bahas di bab mendatang. Tadi kita ke Samantha dulu yang soal keseimbangan kuliah sama jadwal latihan yang padat. Kalau aku sih, mungkin aku beda ya sama Intan sama Ede Cahaya. Karena aku tuh bukan atlet yang emang dari kecil udah fokus berkarir di atlet. Ya kan, aku baru kenal atlet itu setelah masuk kuliah. Setelah masuk kuliah, aku baru kenal dengan dimasukin ke Porprov itu kan setelah kuliah dari tahun 2022. Nah itu pun jadi aku tuh ready latihan jor-jorannya itu adalah saat aku ada event. Kalau misalkan aku nggak ada event ya latihan rutin tetap seminggu dua kali. Cuman saat aku ada event itu baru latihannya tiap hari. Lalu momen yang paling berkesan selama pertandingan Cahaya. Iya. Apa sih momen yang paling berkesan selama kamu tanding? Biasa sih kalau misalnya tanding di luar kota ya, jadi kayak lebih sama teman-teman tuh lebih dekat lagi, banyak. Kita nggak full latihan terus, tapi kita ada waktu untuk main juga, ada untuk waktu pendekatan sama teman-teman yang lain. Itu sih momen-momen yang seru pertandingan. Kalau kita di olahraga ini bilangnya bonding time. Bonding time. Perlu nggak kayak gitu? Perlu banget sih itu. Perlu. Karena
kita gak bisa jago tanpa teman kita, karena pasti kita ada kurangnya dan teman kita bisa ngelihat apa kurang kita dan bisa dikoreksi sama mereka. Kayak gitu. Intan gimana nih momen yang paling berkesan selama tanding? Momen yang paling berkesan sih, semua momen berkesan ya kalau buat aku pas tanding, tapi Yang paling ceritain yang satu aja. yang paling berkesan sih menurut aku ya ini, ya PON ini. Yalah. Karena yang pertama itu kan udah, maksudnya kan kalau di Indonesia udah pertandingan ajang paling tinggi yang dinanti-nantikan seluruh atlet gitu kan, ya gitu. Terus kalau misalkan yang kedua juga jauh banget jaraknya, Kak. Baru pertama aku ke Aceh, maksudnya yang Baru pertama? Iya, maksudnya baru pertama ke Aceh juga, belum pernah. Kan kalau nggak ada tanding aku ngapain gitu ke Aceh ya kan, kampung bukan di Aceh, nggak ada keluarga di Aceh, jadi baru pertama ekspor Aceh juga. Terus ya ini apa namanya, ikut PON, terus bisa menang, itu paling berkesan banget. Waktu ke Aceh sempet gak kamu datang ke rumah di atas kapal? Iya, aku udah jalan-jalan banyak ke sana, ada Museum Tsunami, ada Sabang, aku ke Sabang juga. Wow. Ke Iya, Sabang biasanya juga. kita cuma nyanyi dari Sabang Iya, sampai karena- apa itu kan iya. dulu, sampai karena dia atlet pon yang berhasil dan menang. Dan dia juga moodnya bagus ya, karena bawa pulang medali, Iya, jadi betul, dia tuh betul. jalan-jalan gitu kan. Iya, Karena biasa jalan-jalan. kalau kalah tuh langsung pulang. Nah, karena dia menang kemarin, dia dikasih wisata extra time untuk ke museum tadi, museum rumah di atas Museum, kapal. iya. Dan itu Sabang tuh for your juga. information, itu juga salah satu sejarahnya Republik Indonesia, bahwa pernah ada musibah besar yang menerjang negara ini dan kita juga sangat turut bersedih atas tragedi itu, dan sekarang dijadikan bukan sebagai wisata tapi dijadikan momentum untuk mengingat bahwa ya kita selama apapun itu musibah yang terjadi di Indonesia, kita tetap bersatu padu. Betul. Aceh yang merasakan dampaknya dari Pulau Jawa dan semua pulau di Indonesia, 37 provinsi lainnya merasakan juga kesedihan tersebut, gitu ya. Karena memang itu tempat mungkin agak-agak jadi momentumnya. Iya. Kalau nggak datang ke tempat itu kita nggak mungkin bisa ngerasain ya. Mungkin dari cerita kita bisa ngerasain sedikit. Tapi kalau kita datang ke tempat itu, ya rasa feel-nya ya, Rasa taste-nya ya. kalau masuk museum kemarin. Kamu dong ceritain. Kalau aku sih karena itu pertandingan pertama juga, terus yang paling momennya itu adalah ketika, karena aku cewek sendiri, latihan itu bareng coach-coach yang coach profesional, itu ngerasa jadi kayak adik banget, bener-bener dibina banget sama mereka, dikasih ilmu yang banyak banget sama mereka. Mas Rudi, Ya, Mas Wawan. kawan gitu. Iya. Good. Kalau boleh kita menelaah sedikit, terdapat 3 perbedaan di antara event yang mereka ikuti, atau 3 jenjang. Yang pertama pasti kita sebagai seorang atlet yang ingin terjun, itu pasti kejuaraan-kejuaraan open dulu nih. Ini bagus nih, Cahaya nih bagus banget. Dia ikut kejuaraan open rutin di mana-mana. Lalu nanti akan difokuskan oleh pengcapnya atau pengkapnya itu melanjutkan ke pekan olahraga Kota Tangerang atau pekan olahraga kabupaten mana, misalnya Kabupaten Serang, misalnya Cilegon atau mana-mana. Lalu mereka akan naik lagi ke levelnya Samanta, itu namanya pekan olahraga provinsi, Porprov Banten, di mana itu adalah ajang multi event tertinggi di suatu provinsi. Lalu ya paling tingginya ini pekan olahraga nasional yang punya Intan ini adalah multi event terbesar di Republik Indonesia yang memang kastanya paling tinggi. Satu klik lagi SEA Games, satu klik lagi Asian Games, satu klik lagi Olimpiade. Betul. Ya, jadi kita doakan banget semoga mereka jangan cuma stop sampai di sini, lanjut terus. Lanjut. Ya, kita kan tadi udah ngobrol sedikit banyak nih sama talent yang jago-jago, cantik-cantik, keren-keren lah. Kita kan sudah disuguhkan ini nih di meja makanan kita sore ini, disuguhkan deretan makanan yang harus kita bahas nih, harus kita review. Ya, apa nih ceritain? Susah nggak dapetin ini? Susah lah. Ini punya Samanta dari pekan Provinsi. olahraga provinsi Banten, ke berapa ini waktu itu? Tahun 2022. Ini Kota Tangerang tuan rumahnya, Aku bawa Kabupaten Tangerang. bawa Kabupaten Tangerang. Medali perunggu, Dari perunggu. juara 3. Iya betul, juara 3. Fight pertama belum pernah ada fight sama sekali, langsung masuk Porprov. Pekan olahraga provinsi itu, pekan olahraga provinsi itu dia bisa bertengger di posisi 3 podium juara 3. Hitung aja provinsi Banten masyarakatnya berapa? Dia nomor 3 loh. Iya, betul. Ya win is winning tetap ya kan, harus kita appreciate. Bangga nggak sih? Oh bangga dong. Meski perunggu ya kadang orang bilang perunggu doang, ini mah bukan perunggu doang. Bagiku apalagi yang belum pernah punya pengalaman sama sekali, dapat perunggu di Porprov itu udah membanggakan banget. Kalau dikasih kesempatan melaju ke PON seperti Intan, mau nggak sih?
Oh, mau dong. Mau. Pasti mau. Kamu nggak takut alismu kena sikutnya? Udah pernah. Udah pernah. Biru-biru satu badan itu udah biasa. Nanti kalau cowok kamu lihat tuh ini kok jempolnya agak-agak miring 1 senti itu nggak mau? Nggak apa-apa lah. Enggak apa. Tapi nggak miring kan jempol kamu? Enggak guys, enggak. Itu jangan belum enggak. Itu kan contoh guys, itu kan contoh. Tapi ya kamu nggak takut gigi kamu karena ini ya guys, Muay Thai itu adalah bela diri dari Thailand, berkembang pesat di Thailand dan sekarang sudah masuk di Asian Games, ajang-ajang internasional lainnya juga dia sudah jadi anggota dari IOC atau International Olympic Committee yang nanti yang kedepannya sedang dicoba di pertandingan di ajang terbesar tergengsi di dunia yaitu Olimpiade dunia. Muay Thai itu basicnya striking, ada ini sikut, ada ini pukul, ada ini lutut, ada ini tendangan. Itu kan gigi nggak sayang kamu apa gimana maksudnya? Ada gigi kamu, ada. Ya nggak apa-apa Kak. Itu melepas stres juga kok. Melepas stres juga. Tapi kan ya dari tadi saya hanya cerita terkait ciri-ciri Muay Thai ataupun resiko-resikonya ya. Tapi kita harus cerita juga supaya berimbang. Secara safety kamu pakai apa sih kalau di pertandingan itu? Kalau untuk Warprof kita safety banget ya. Headguard kita pakai, bodyguard kita pakai, elbow pad kita pakai. Iya. Untuk Mouth-nya ini? mouth kita pakai dong. Kita Oke. terus groin guard juga kita pakai. Oke, jadi Muay Thai itu sebelum dia bertanding selain glove, dia pakai namanya hand wrap lagi. Hand wrap lagi itu seperti bungkusan bacang gitu yang dibelut begini. Handguardnya harus tebal banget. Harus ya ada ketentuannya pakainya, dia melindungi bare knuckle-nya di sini, lalu pakai glove juga. Untuk wrist juga. Di gelangnya juga baru dia pakai glove. Jadi safety teman-teman, tenang aja. Jadi yang tadi jempolnya miring 1 cm nggak bakal terjadi, tenang aja. Lalu kita ke Intan. Bersatu kita juara PON Aceh Sumut tahun 2024. Aceh Sumatera Utara dari perunggu. Wih. Ini berapa kilo? Aku belum ngecek sih berapa kilonya. Oh, ini berat gara-gara apa? Kayaknya gara-gara gengsinya deh. Soalnya susah loh dapetin ini adalah kasta paling tertinggi di Republik Indonesia, ya. Perunggu ya kemarin boleh dong ceritain kok beda nih nggak dapet perak atau nggak dapet emas nih ceritain dulu itu kenapa tuh? Maksudnya gimana? Musuhnya lebih jago dari kamu atau gimana nih sampai kita lepas peraknya atau lepas emasnya? Pasti kan iya. kamu dan pelatih kamu juga pasti mungkin targetnya emas atau perak gitu ya. Pasti. Kalau menurut aku ya gimana ya, kita kan sudah menampilkan yang terbaik ya, maksudnya udah oke gitu. Kata pelatih aku itu ajang PON itu nggak ada yang tahu, maksudnya kayak emasnya aja dari Bali itu dia awalnya tuh dulu juga dia baru pertama kali juga ikut PON gitu kan. Apalagi aku gitu yang sama aku juga baru pertama kali ikut PON. Jadi di usia berapa sekarang Intan? Aku udah 22. Usia 22 pertama PON. Berarti Iya, masih bisa PON. ikut PON 2028 NTB NTT. Iya, betul. Masih bisa ikut 4 tahunnya lagi, masih bisa ikut SEA Games lagi Iya, ya. masih bisa insya Allah. Nah, itu kan di judo itu guys ada namanya kata, Iya, jurus-jurus kata, ya. kata. Kamu itu ya? Iya, aku kata. Kenapa memilihnya itu? Kamu Enggak, sebenarnya dulu juga aku fighter kan. yang Fighter yang komite apa sendiri. randori? Iya, bilang? ya randori Apa? biasa. bilangnya? Fighter di kelas 52 dulu juga Oke, kayak gitu. oke. Nah, cuman mungkin lihat peluang ya dari pelatih aku, lihat peluangnya mungkin di peluang di kelas yang aku jalanin dulu itu mungkin lawannya lebih susah atau gimana, jadi mungkin dia kayak menawarkan mau nggak kata kita belajar kata bareng-bareng. Aku juga mulai belajar kata itu baru di zaman COVID tahun 2022. Waduh, Itu baru banget belajar. jadi 2 tahun, ini kan 2024 ya? Iya. 2022 tapi belajar judo kan dari SD? Iya, Mendalami dari SD. beda prodi? Iya, betul. dari randori ke kata? Betul. Baru 2 tahun? Iya, baru tahun itu. 2 tahun udah langsung juara PON? Rasanya gimana tuh? Itu aku juga kan lawan-lawan aku ini tuh kayak udah berpengalaman semua gitu loh Kak, udah pernah ikut PON tahun kemarin di Papua, udah setiap kejurnas juara 1. Jadi aku kayak walaupun ini dapatnya nggak emas perunggu, tapi menurut aku ini udah aku bangga aja gitu. Republik Indonesia itu penduduknya kurang lebih 280 juta penduduk. Intan nomor 3 guys, nomor 3. Iya, Nomor 3 tiga. bersama. Bukan 3 bersama ya? 3 beneran ya? Iya, 3. 3 loh guys, nomor 3 loh, ya kan? Ya, ini sekarang yang ke taekwondo nih, yang paling berkesan yang mana, pilih dong? Yang ini sih. Oh iya, ini yang paling baru ya? Ini baru banget. Yang di Bandung itu bukan? Bogor.
IPB Cup Bogor. Iya. Apa nih, ceritain ini kejuaraan apa ya? Sebenarnya kejuaraan cup biasa aja sih. Ini open tapi turnamen gitu open ya? turnamen dan Tapi Piala dari Kemenpora beberapa provinsi. ini. Iya, Piala Kemenpora. Wow. Ini kamu bertanding lawan berapa orang sampai ini emas ya? Emas. Aku main kebetulan 5 kali. Emas. Ini bedanya, tapi ini bedanya ini open turnamen di mana semua orang bisa mengikuti tanpa seleksi ya. Betul. Karena Betul. memang baru beginner atau atlet-atlet yang baru terjun. Justru yang seperti ini perunggu dan seperti ini perunggu itu yang sudah terpilih atau terseleksi dari beberapa tahun sebelumnya. Tapi ini ya nggak bisa kita bangun apartemen 18 lantai kalau kita nggak punya fondasi. Ya ini fondasinya dia. Kita harus appreciate dan semoga ya nanti kamu jadi juara Porkot, jadi juara Porprov kayak Samantha dan jadi juara PON kayak Intan. Berapa kali kamu dapat emas? Berapa kali fight? 5 kali. 5 kali Sampai ke fight. final tuh ya, 5 kali. Luar biasa. Nah ini sejumlah open turnamen lainnya, ya, di mana atlet seperti Intan itu kurang lebih punya mungkin 50, mungkin 80, apa 100 tanya. Banyak sih, aku punya, ini waktu aku main ini juga aku dapet. Ya Intan juga kalau nggak salah Porprov ikut emas Porprov juga, kemarin, emas. ya. Kemarin Porprov juga emas, Lejunas baru yang kemarin juga emas. Cuman aku kepikirannya bawa satu aja karena yang baru kan, yang fresh kan baru PON ini, jadi yaudahlah satu aja. Negara kita ini negara hukum, di mana memang ada aturan-aturan yang mengikat ataupun yang mengatasnamakan kemanusiaan yang dimana kita tuh tidak boleh menggunakan bela diri ini untuk maaf nih sok-sok jago. Betul. Atau maaf nih sok-sok hantam langsung gitu kan. Tapi kalian pernah nggak sih sampai terpaksa menggunakan taekwondo, judo dan muay thai-nya kalian, entah itu di mana-mana, entah itu lagi situasi terdesak, pernah nggak sih Cahaya sampai nendang orang dar gitu, dolio cek gitu, pernah nggak? Kayaknya sih belum ya, dan jangan sampai sih. Enggak Iya, jangan pernah. Enggak pernah sih. Kayak ketemu orang yang jahat gitu enggak pernah harus ngeluarin enggak. Tapi kan mungkin di ya kalau di Universitas Matana teman-temannya sih anak-anak baik semua ya, nggak ada yang toksik. Mungkin di circle kamu yang lain pernah nggak sih aja pernah. Kebetulan kalau aku emosi tuh lebih ke nangis sih kalau emosi, nggak bisa yang ngehantem orang. Virgo ya bukan? Bukan, Sorry banget. Scorpio. Scorpio sama aku juga Scorpio. Jadi kamu ya udah Iya, lah ya, kalau tapi emosinya udah muncak banget pasti nangis. tapi Nggak- kamu tahu ya bahwa menggunakan tendangan itu nggak bijak secara bijak. Betul. Guys, itu nggak boleh. bukan berarti nggak bisa ngeluarin. Bukan berarti nggak bisa iya. ngeluarin. Dan berapa sekarang? Masih dan satu. Dan satu. Boleh nggak sih kasih tips-tips ke adik-adik kelas kalian, dimulai dari kamu dulu? Tipsnya tuh apa sih kalau mau mulai ini dan kenapa harus mulai ini? Oke. Marketingin lah UKM kita, maksud aku tuh begitu gitu loh. Oke, kalau tips dari aku sih sebenarnya jangan pernah takut untuk mulai. Karena kan banyak orang kayak takut nih mulai, takut gagal, takut gak bisa sampai kayak gimana lah kayak gitu. Lebih tepatnya mulai dulu aja, gimana jadinya nanti itu kan tergantung dari kalian sendiri, niatnya gimana, betul kata Intan tadi, kayak niat dari kitanya juga sih. Tapi Kak, kan aku dari SMP SMA belum belajar bela diri nih. Kalau baru belajar mulainya pas masuk kuliah, pas semester 1. Gimana Kak? Kan badan udah kaku Kak, bisa nggak Kak? Itu bisa banget, itu nggak masalah. Sebenarnya gimana kalian latihan sih, semua bisa dilatih sih. Itu. Kak, kalau taekwondo tuh di split-splitin gitu ya Kak ya? Iya, awal Berarti kita kalau yang mau baru mulai join, harus gak sih Kak di split-splitin gitu? itu kan ada tahapnya, jadi nggak langsung bener-bener displitin gitu, enggak. Itu perlahan. Bertahap ya Kak? Iya, bertahap. Bukannya hari Senin daftar, Selasa latihan Langsung pertama split langsung gitu. berat gitu Nggak Kak ya gitu, Kak ya? enggak. Ya nanti dekat sini kan. Betsaida. Betsaida, Betsaida Bu, Betsaida. Salah sebut sponsor. Cut. Oke, kalau Intan gimana Tan? Meyakinkan bahwa adik-adik kelas gabung, judo tuh aman, judo tuh safety, dan kalian bisa berkarir bahkan berprestasi di sini. Meyakinkan tips-tips lah. Kalau tips dari aku yang pertama, wanita juga butuh ya olahraga bela diri kayak gini, karena ya tahu sendiri kan banyak berita yang tidak enak tentang wanita, banyak banget. Jadi kalau menurut aku kalian lebih baik sedia payung sebelum hujan lah gitu istilahnya ya kan, dengan ikut UKM yang bela diri. Itu juga selain untuk bisa melindungi diri kalian, bisa juga buat olahraga kalian. Kan kalau misalkan kalian bilang telat karena baru dimulai zaman kuliah, di judo itu banyak banget, bahkan ada yang kayak Pak Polisi nih, karena kan sekarang polisi atau kayak gitu kan wajib, olahraga wajibnya itu judo kan. Oh, bela diri kepolisiannya Iya, wajibnya bela judo diri sekarang kepolisiannya sekarang judo. Itu banyak banget yang baru mulai. Terus kan Wow. mereka baru mulai dari awal. Di tempat latihan aku nih banyak banget polisi-polisi yang kayak udah jadi polisi, udah kayak agak
ya 25-26 baru mulai latihan dari pertama ukemi, belajar bantingan, jatuhan gitu baru mulai. Terus di ajang Kapolri Cup mereka bisa menang gitu. Jadi kayak nggak ada yang terlambat kalau kalian mau mencoba. Khususnya wanita ya. Kalau kata aku cewek tuh harus bisa bela diri lah. Walaupun mungkin menurut kalian kan nggak guna juga atau gimana, tapi kalau misalkan di jalan ada apa-apa nggak ada yang tahu, kita kan masih bisa bela diri kita sendiri gitu sih. Kalau menurut aku Kan aku punya cowok Kak, ngapain aku harus belajar bela diri tuh? Kenapa Kak? Cowok aku 24 jam loh buat aku, di sebelah aku loh. betul sih, Kenapa? tapi Kenapa tuh? belum tentu juga cowok bisa bela diri loh. Betul banget. Jadi ya kan nggak ada kodratnya buat wanita bisa jaga diri sendiri juga kan. Jadi kayak kalian misalkan mungkin punya pacar, tapi pacar kalian belum tentu bisa bela diri. Itu kalau misalkan di jalan ada apa-apa, yang mau belain siapa? Misal kalian mau kabur. Belum kalau WhatsApp-nya checklist 1 Kak. Iya, belum ya kalau kan? misalkan lagi Belum kalau dia di kenapa-napa. ND do not disturb tuh nyebelin Iya, banget Kak. makanya. Belum checklistnya dimatiin, checklist birunya. Wah. Makanya kayak biar kalian nggak bergantung sama laki-laki, jadi harus memulai sendiri aja, mulai sendiri gitu. Kalau ini makanya saya nggak usah tanya kalau yang ini contoh nyatanya. Bisa dibilang telat. Betul. Ceritain dong, ceritain. Ya bener ya yang kata Kak Intan tadi. Jangan bilang telat, nggak ada kata telat untuk memulai sesuatu. Aku mulai Muay Thai itu tahun 2020 berarti ya. Itu udah mau lulus SMA, udah mau masuk kuliah. Ya kalau misalkan orang-orang bilang katanya udah telat, cuman enggak, masih bisa kok berprestasi. Jadi mulai aja dulu, jangan takut. Dan bener banget, cewek itu juga harus bisa bela diri buat jaga diri. Karena kan banyak kasus ya, apalagi yang baru-baru ini kasus kekerasan dari pasangan sendiri. Ya itu kan, jadi kalau kayak gitu kalian bisa bela diri kalian, biar nggak ada yang macam-macam sama kalian. Oke? Jangan takut lah, cewek itu takut berotot lah, takut apalah. Itu Gak segampang itu Nggak juga segampang itu, guys, cewek jadi bikin berotot itu otot tuh nggak. nggak bisa segampang itu. Aku latihan beban setiap hari seminggu 2 kali aja, nggak langsung kayak berotot jadi kotak-kotak begitu, nggak langsung kayak gitu. Iya guys, nggak yang kayak gitu, nggak saya pakai kacamata saya seganteng Dikta, nggak gitu guys. Susah, ada Enggak. prosesnya guys, Iya, gitu kan? betul. Bener nggak? Ya kadang-kadang saya bela diri nih, nanti ininya kayak Adera bisa, Nggak gitu. enggak Nggak semua. langsung guys. Mungkin iya dengan suatu sistem latihan Iya, itu, tapi betul. memang kan di bela diri itu bukan difokuskan untuk kita, Iya. apalagi taekwondo. Iya, enggak. Ya kan makanya slim-slim begini, ini Muay Thai aja, Muay Thai itu yang perlu aja baku hantam. Ya nggak terlalu ini kan, ototnya kan, apalagi judo gitu kan. Nggak yang seperti kalian bayangkan, bela diri pasti kita kotak-kotak kayak Adera, perut kita 16 six-pack gitu. Nggak mungkin gitu loh, ya itu butuh bertahun-tahun ya. Bener nggak sih, nggak semudah membalikan telapak Terus tangan. juga kayak konsennya kan beda ya. Buat atlet kan misal konsennya kita buat Yes, power, yes, kalau yes. mau bikin badan kan beda lagi konsen buat nge-gymnya gitu. Jadi kayak beda, nggak sama. Contoh lah kita main kata atau kumite atau jurus atau fight itu aja udah beda latihannya. Iya, Bener nggak? bener. Ini nanti di Zoom ya, Matana Taekwondo Challenge by Joshua Hamilton 18 Maret 2018. Turnamen Taekwondo terbuka tingkat nasional yang pesertanya datang dari Jabodetabek, tapi kemarin juga ada yang dari Korea dan Bangladesh. Di mana saya mengerjakan ini seorang diri dan saya approach ke Pak Rektor sendiri, approach ke Pak Kapmasusun sendiri, dibantu Kaprodi saya. Bahkan saya sampai bisa mengeluarkan hadiah untuk beasiswa terbaik free untuk 2 orang. Ini nih, Matana Taekwondo Challenge. Pernah nggak sih? Dari tadi kita bahas enaknya terus, sukacitanya terus. Paling nggak enaknya atau titik kalian jatuhnya di karir masing-masing atau di bela diri masing-masing sebelum kita tutup, itu apa sih? Paling, kayaknya gue nggak mau taekwondo lagi deh. Kaki gue sakit coy, displitin. Gue nggak mau judo lagi deh. Bahu gue copotin dibanting 50 kali sehari. Gue nggak mau Muay Thai lagi deh. Korudi, elbow gue sakit, latihannya keras di Golden Camp. Apa sih? Boleh cerita nggak dari kamu? Kalau aku sempat vakum 2 tahun waktu itu di taekwondo. Karena sekolah aku juga part-time. Ngatur waktunya itu kelabakan banget awal-awal aku kerja. Jadi seiring berjalannya waktu aku lebih enjoy lagi. Sekarang aku mulai lagi taekwondo lagi, latihan lagi. Jadi ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Pernah nggak mau? Saya harus tinggalin taekwondo deh. Gak sanggup, udah. Oh pernah. Waktu bener kalah. Jadi kalau kalah pasti nangis nggak sih? Iya, pasti. ya. Itu kita semua Langsung itu, lari ke iya, belakang, iya. terus nangis. itu Hancur-hancur pasti. ya. Iya benar. Jadi pas kalah kayak di under 46 tuh lawannya kecil-kecil dan lincah-lincah banget. Jadi kayak
udah deh kayak susah banget lawannya, udah nggak bisa deh kayak gitu. Kita kan kalau menang Instagram story kita sampai Iya, titik-titik betul. kayak sandi kode Morse gitu kan. Iya. Yang kalau diartikan prestasi saya tinggi banget dibanding kamu kan gitu kan. Tapi coba kalau kalah, ngilang dia. Nggak bikin sama story, nggak sekali. bikin feed, apalagi nggak nge-live. Bener nggak? Betul. Kalau Intan gimana, Tan? Kalau aku titik part kayak nggak mau judul lagi sih nggak ada ya kak. Wih, Aku belum. karena depan kamera aja ya? Enggak ya? Enggak, bener. Emang nggak ada Keren, di titik sampai kayak nggak judul lagi deh kayaknya nggak kalah. Pernah lah pasti kalah, nggak mungkin nggak pernah kalah kan. Iyalah. Misalkan kayak di sebuah pertandingan. Hancur mah hancur ya? Iya, maksudnya kayak yang lain menang nih teman-teman, kita kalah sendiri atau nggak- kalah. nggak naik podium Tapi kan. lebih enak sih kalau kalah ada temennya ya. Maksudnya jadi kayak ada Oh, balik ajang lagi ya, balik lagi ya. Kalau kalah sendiri tuh kayak ya Allah kayak gimana ya, sedih gitu di latihan capek-capek. Tapi kalau vakum ya sering sih, karena kan kalau judo itu kan bantingan ya. Aku dulu pernah sempet vakum banget sama sekali nggak ngapa-ngapain 3 bulan karena bahunya lepas. Kan, baru saya bilang tadi kan? Iya, Baru karena saya bahunya bilang. lepas. Jadi nggak latihan sama sekali sampai pemulihan. Terus pas latihan itu part termagernya kalau lagi kayak misalkan Because we bahunya- restart from beginning, right? Iya, bahunya lepas, misalkan pinggangnya kenapa gitu. Hmm. Itu tuh malesnya tuh karena kita tuh nggak bisa ngikutin kayak yang lain, kayak harus pemulihan dulu sendiri, main beban sendirian, nanti nggak ditemenin, cuma ditemenin sama coachnya doang, sama pelatihnya doang, nanti yang lain banding-banding aja kan kayak itu doang sih lebih nggak enaknya kalau lagi cedera aja. Tapi kalau misalkan kayak sampai nggak mau ikut judul lagi sih, enggak sih, belum ada, janganlah nggak ada pemikiran kayak gitu, kayak lanjut aja lanjut, gitu kalau aku. Thank you. Kamu dong, cerita. Sama sih belum ada niatan untuk benar-benar berhenti dari Muay Thai, malah pengen coba bela diri lain. Us. Iya ya, mumpung Korodi juga MMA juga. Ya kan? Golden Camp bisa belajar MMA. Tapi kan maksudnya, ya Korodi kan kalau ngajar buset deh. Ya. Emang kamu gak takut apa Mati rasa sakit. apa ganti camp aja yang lebih enak latihannya gitu. Tapi di mana-mana juga namanya juga olahraga keras, bela diri, ya pasti sakit. Kalau nggak mau sakit, ya nggak usah olahraga bela diri. Tapi maksudnya mengganti trainer aja gitu, jangan sama Korodi yang itu. Kalau Korodi yang latih itu bener-bener kayak baja di tempat gitu loh. Kayak bener-bener dia tuh mau ngejadiin orang itu buat disuksesin gitu loh. Betul. Itu kan beban di pundaknya. Justru itu motivasinya. Justru motivasinya malah. Motivasinya. Pelatih angker gitu dibilang motivasi. Motivasinya. Justru kalau kita dapat pelatih yang menye-menye, ya kita juga jadi menye-menye dong. Korodi boleh nggak sih? Kok mau minum gitu boleh nggak sih? Waktu lagi latihan? Seteguk-seteguk kok gitu boleh nggak? Kalau lagi latihan ya nggak boleh. Ya kalau lagi ada break time, minum sebentar. Kalau telat, berbis. Berpis tuh istilah olahraga gitu. Atau squat gitu ya. Salah gerakan berbis 50. Oh gitu. Kalau misalkan ada teknik, kita kan juga belajar bantingan, takedowns kita juga belajar kan. Salah dikit, berbis. Oh, I see. Demikian podcastmu. Kita hari ini bersama para talent kita yang sangat-sangat spesial. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Intan, kasih, Samantha, Kak. sama Caya. Thank you. Jangan lupa like, Share dan subscribe.